Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin jemaah salat di Masjid An-Nawawi insyaallah di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan Allah masih memberikan kita salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya yaitu talabul ilmi dalam program kajian zuhur, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah telah hadir sebagai pemateri guru kita Al-Ustaz Ahmad Bayraki LCMA. Doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kajian yang akan dibahas pada kesempatan siang hari ini yaitu hikmah siam atau hikmah puasa. Untuk menambah keberkahan majelis ini juga bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya man 'allama Ibrahim hikmata 'allimna 'uluman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh jamaah salat zuhur Masjid An-Namal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam menjaga ibadah salat berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini insyaallah kita kembali aktivitas kita dalam kondisi sehat walafiat, ditambahkan ilmu kita, ditambahkan khasyah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita pulang kembali membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan materi penting, yaitu tentang hikmatus siyam, ya, hikmah daripada berpuasa. Karena kita ketahui bersama tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita akan menghadapi puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu ada beberapa pelajaran yang mesti kita ketahui, kita ulang. Berhubung ibadah ini ibadah setahun satu kali, maka ini perlu kita kaji bersama-sama. Untuk hari ini saya membaca kitab agar kajian kita itu termuktamad, yaitu kitab tentang Syairatus Shaum yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Ashur. Hikmatus Siyam yaitu pelajaran yang bisa kita ambil daripada ibadah puasa yang diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Nah, as-shaum wa ibadah ya adalah salah satu ibadah yang dapat merealisasikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah ibadah rahasia yang tidak ada yang diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu abdan lahu illa shaum fa innahu li wa ana adzibih. Semua amal ya manusia itu adalah baginya, ada
timbalannya, ada banyak sekali ya manfaat dan faedahnya kecuali puasa. Sungguhnya ibadah puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Ketika ini dinisbahkan kepada Allah, Allah yang maha kaya, yang maha mulia, yang maha memberi, ya, tanpa batasan, maka Allah akan memberikan balasan yang tidak terhitung kepada orang-orang yang berpuasa. Dan sifat-sifat daripada bulan Ramadan, ulama-ulama kita memberikan sifat daripada hikmah bulan puasa, yaitu Ramadan adalah syahrun nizam. Puasa adalah bulan kita menjalankan sistem. Ya, sebab di bulan Ramadan semua umat Islam itu dengan serentak mereka bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di waktu yang sama, ya, ketika sahur dan di waktu yang sama ketika berbuka puasa. Maka ini mengajarkan kita untuk pentingnya sistem. Ya, kita mengikuti sebuah sistem. Kemudian bulan Ramadan juga syahrul musawah. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk persatuan, persamaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa mau orang kaya, orang miskin, itu semua berpuasa di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk persatuan. Dan persatuan ini adalah kekuatan umat Islam. Ya, al-ittihad asasun najah. Kita bersatu itu adalah awal daripada kesuksesan. Ya. Kemudian semua merasakan hal yang sama. Ya, orang yang berpuasa itu pasti di tengah hari merasakan dahaga, ya, merasakan kehausan, kelaparan, mau siapapun dia. Ya, maka ini kebersamaan perasaan yang dirasakan oleh umat Islam itu menunjukkan kepada persatuan, al-musawah dan persamaan. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan toleransi. Ya, sebagaimana kita sering dengar bahwasanya ketika orang berpuasa, kemudian dia bertengkar, maka Rasulullah mengajarkan dia untuk mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa. Ya, Allahumma inni shaim, saya sedang berpuasa. Ya, pada akhirnya akan teredam emosinya. Maka bulan puasa mengajarkan kita untuk bertoleransi. Ya. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah bulan taubat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ya mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa, ya. Sebegitu besarnya keagungan bulan Ramadan, ya, orang-orang yang berdosa ya itu diampuni dosa-dosanya ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang betul-betul ziyadatul khair, bertambah kebaikannya di bulan Ramadan. Yang dia jarang sholat, akhirnya dia sholat di bulan Ramadan, bahkan sholat tarawih dan sholat-sholat yang lainnya. Dan begitu banyak orang-orang yang beribadah, bahkan beriktikaf di masjid-masjid, memenuhi masjid-masjid. Mereka bertaubat, mereka mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan keenam, Ramadan adalah bulan kebaikan, ya. Bulan kebaikan. Ya, kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali orang-orang yang terbuka hatinya di bulan Ramadan. Ya, banyak sekali orang-orang yang akhirnya beramal soleh di bulan Ramadan. Ya. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya dia berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal, berlomba-lomba dalam bersedekah di bulan Ramadan. Dan saat kami di Mesir, itu tahun 97 sampai tahun 2009, itu setiap bulan Ramadan pasti menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya mahasiswa. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk memberikan makanan, pakaian, uang, sedekah, dan sebagainya. Ya, jadi kalau di Indonesia itu ada PPT, ya, para pencari Tuhan, filmnya. Kalau di Mesir itu ada PPM, para pencari musaadah, para pencari bantuan-bantuan. Ya, pada akhirnya kita buka puasa sama sahur tuh nggak pernah beli, semua kita dapat. Ya, imam itu dikasih, ya, atau kita datang ke masjid. Karena setiap masjid itu pasti menyediakan makanan. Ya, dan makanannya nggak sembarangan, ayam daging,
Ya, jadi kita kalau satu rumah berlima, berenam, bertujuh itu bagi tugas. Ini buat yang buka puasa ambil ke masjid yang itu, ini buat yang pas sahur. Jadi ya luar biasa. Syahrul khair, bulan penuh kebaikan. Ya, itu yang kita dapatkan di sana yang belum banyak terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya di Indonesia bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada di negeri Mesir. Yang ketujuh, Ramadan adalah bulan penuh dengan kesehatan. Sumu tasihu, itu pesan Nabi. Puasa, maka insya Allah akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa banyak penyakit yang pada akhirnya dokter menyarankan untuk puasa atau mengurangi makanan, ya, atau intermittent fasting, ya, yaitu mengurangi makanan di saat jam-jam tertentu. Maka puasa insya Allah menyehatkan dan memanjangkan umur, dan merehatkan badan kita, ya, karena setiap kita makan itu pasti tubuh kita mencerna, bekerja, sehingga nggak ada istirahatnya. Apalagi makannya terus-terusan. Ya, makan pagi, ngemil lagi, jajan lagi, siang makan lagi, ntar habis siang, sore jam 3 makan lagi, maghrib makan lagi, malam ngemil lagi, tengah malam sambil nonton bola makan lagi, akhirnya nggak ada istirahatnya. Maka Allah jadikan 1 bulan, ya, full, ya, biar kita semakin sehat, ya, dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai bulan Ramadan menjadi bulan hanya mengganti jam saja makan, ya. Kita makan tetap banyak-banyak, tetap berlebihan. Tidak, jadi bulan Ramadan ini bulan kita mengurangi makanan, ya, berlama-lama dalam kelaparan. Nah, itu fungsinya, ya, bulan Ramadan. Yang ke-8, bulan Ramadan adalah bulan menjaga iradah, ya, bagaimana kita punya tekad yang kuat, ya, sebab yang kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah pembelajaran untuk menguatkan tekad yang kuat, ya, untuk melawan hawa nafsu, ya, sebagaimana kita lawan hawa nafsu kita, ya, hal itu hal yang halal dari adzan fajar sampai subuh sampai maghrib, maka itu makan minum hal yang boleh kita lakukan, tapi kita tahan, ya, demi untuk menyelesaikan ibadah puasa kita, dan ini melatih kekuatan tekad kita, ya. Maka ini faidah-faidah secara sifat. Adapun faidah saum, ya, secara spiritual, ya, tentunya ini akan membawa kita kepada predikat takwa, ya, la'allakum tattaqun, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan puasa itu adalah salah satu ibadah yang melawan tabiat manusia. Sebab manusia tabiatnya secara manusiawi, dia butuh makan, minum, ya, dan seterusnya. Ya, tapi dilawan, ya, untuk sementara waktu. Ya, untuk apa? Untuk melatih jiwanya, untuk melatih nafsunya, untuk agar nafsunya bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berpuasa, ya, dia menahan dirinya daripada kelaparan, kehausan, dan menahan hawa nafsunya, ya, duniawi, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kekuatan, kesabaran untuk mendapatkan kehidupan yang akan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara spiritual, hikmah daripada puasa adalah puasa sebagai wasilah, ya, sarana untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan taat ini adalah salah satu makna daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, puasa adalah salah satu cara kita untuk meraih ketakwaan. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang akhirnya dia mendapatkan predikat takwa dengan berpuasa selama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, puasa juga melatih kita untuk memperkuat sifat sabar, ya, sifat sabar. Ya, bagaimana seorang yang sedang berpuasa sabar atas kelaparannya, kehausannya, ya, untuk menjalankan perintah ini, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kuat, ya, kesabaran yang dimilikinya. Dan orang-orang itu ketika hidup itu membutuhkan sifat sabar. Ya, sabar ketika dia beribadah, sabar ketika dia menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, dan sabar atas musibah, cobaan yang Allah berikan, ya, setiap saat. Karena dunia itu adalah tempat diuji, tempat cobaan, tempat musibah, ya. Maka butuh kesabaran yang sangat besar, dan puasa mengajarkan kita untuk kesabaran. Yang keempat, puasa juga sebagai sarana untuk jihadun nafs,
melawan hawa nafsu. Ya, sebab kata Nabi, a'daika nafsu allati baina jambaik. Musuh terbesarmu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri, dan perlu kita jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, walladzi jahadu fina nahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad melawan hawa nafsu, maka akan Allah berikan jalan-jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali, karena nafsu dalam diri kita itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Oleh karena itu jihadun nafs itu ada sepanjang masa. Nah, salah satu caranya dengan berpuasa. Kenapa? Karena nafsu itu dia akan takluk dengan sifat lapar, haus, tidak diikuti keinginannya. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin tidak ada sisi puasanya. Ya, ibadah haji, ibadah sholat, tetap aja kita boleh makan setelah sholat, ya kan? Ibadah haji bahkan kita boleh sambil makan dan seterusnya. Tapi ibadah puasa kita dikekang hawa nafsu kita. Ya, agar tidak membawa kepada kebinasaan atau kemaksiatan. Yang kelima adalah saum wasilah untuk kita mendapatkan amanah, ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah puasa, banyak orang-orang yang pura-pura puasa. Ya, pura-pura puasa, tapi yang tahu dia puasa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah puasa dapat membersihkan jiwa kita, ya, ruh kita. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu punya dimensi ruhani, ya, yang perlu kita latih, kita jaga, kita perhatikan, ya, daripada dimensi badan. Ya, sebab manusia disebut manusia karena ada ruh di dalam badannya, bukan karena badannya. Karena kalau hanya sekedar badan ini ya akan kembali ke tanah. Ya, akan menjadi bangkai kalau terpisah dari roh. Berarti manusia itu hidup dengan rohnya. Ya, dan puasa dapat meningkatkan keruhanian seseorang. Ya, semakin kita kekang kebutuhan hawa nafsu kita, maka otomatis spiritual kita meningkat. Dan itu bukan hanya di Islam. Ya, di agama apapun seperti itu. Ya, mau apapun kepercayaannya, kalau dia mengurangi kebutuhan hawa nafsunya tidak diikuti, maka ininya meningkat spiritualnya. Ya. Kemudian as-saum juga betul-betul menjadi sarana untuk membersihkan hati kita dari sifat iri, sifat dengki, ya, dari kotor lisan, ya, ghibah, fitnah, namimah. Ya, kenapa? Karena memang puasa itu bukan hanya menahan kita dari lapar dan haus, tapi menahan segala apa-apa yang Allah haramkan. Ya, jangan sampai ada orang berpuasa tapi mulutnya ghibah, fitnah. Itu sama saja dia melakukan apa yang Allah haramkan dan dia tidak melakukan apa yang Allah bolehkan. Ya kan, makan minum boleh, dia nggak ngelakuin. Ya, tapi ghibah, fitnah, namimah, ya, itu haram, tapi dilakuin. Ya, makanya ini orang yang kebalikan, ya. Kemudian puasa juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan penyakit psikologi, penyakit jiwa, ya. Sebagaimana, ya, puasa dapat memberikan kebahagiaan jiwa, nafsu, ya. Apalagi ketika berpuasa kita berbagi tuh, ya, maka banyak sekali kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita berbagi. Ya, bahkan kata Nabi, ya, orang yang berpuasa dan berbagi, ya, ketika dia berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi, ya, daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian wasilah juga, ya, puasa adalah sebagai sarana untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan rahmah, dan bulan itqu minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Dan kemudian ada lagi faedah puasa secara sosial. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu bukan hanya dari segi spiritual saja, tapi dapat, ya, ada faedah dari segi sosial dan lain-lainnya. Di antaranya puasa ini betul-betul meningkatkan sifat raqabah. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita punya sifat, ya, ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Ya, kalau tidak sanggup untuk melihat Allah dalam kehidupan kita, maka yakin bahwa Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah membersamai kita. Allah tahu isi hati kita. Sehingga dengan pengawasan itu, rasa pengawasan muraqabah itu dapat menjaga kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Dan puasa juga menjadi wasilah sebagai sarana
untuk membiasakan diri untuk menjadi orang dermawan. Ya, tadi yang saya ceritakan tuh di bulan puasa di Mesir itu, masya Allah, orang yang pelit jadi dermawan, apalagi yang dermawan itu luar biasa. Ya, tiap hari ngasih, ya, nggak takut miskin, nggak takut kekurangan. Nah ini sebagaimana Rasulullah SAW diibaratkan seperti angin yang menghembus, saking dermawannya di bulan Ramadan. Ya, khususnya di bulan Ramadan, ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ya, karena orang yang dermawan ini dia telah menghilangkan sifat kepelitannya. Ya, nah pelit ini salah satu sifat yang tercela. Kenapa? Dia tidak percaya kepada Allah yang Maha Kaya. Ya. Kemudian puasa juga sebagai wasilah untuk kita saling mengasihani kepada orang-orang fakir, masakin. Karena di waktu yang sama kita merasakan apa yang mereka rasakan, rasa lapar, haus yang begitu berat ya kita rasakan, sehingga kita menimbulkan rasa empati, ya, kasihan kepada orang fakir miskin. Ya, ini ada sebagai tarbiyah, ya, rahmah di dalam diri kita, dan kasih sayang kepada orang-orang fakir, fuqara, ya, sebagaimana kita merasakan ya pahitnya, ya, lapar, haus dan sebagainya, maka kita akan merasakan dan ingin membantu. Ya. Yang keenam, as-shaum sebagai wasilah untuk mendapatkan akhlak al-fadilah, akhlak yang mulia kita dapatkan dengan puasa, ya, yaitu kita memberikan kepada orang-orang yang fakir, masakin, sehingga kita mendapatkan akhlak dermawan. Ya, kemudian kita ikhlas, melatih keikhlasan ibadah puasa ini. Ya. Kemudian ibadah puasa juga memberikan wasilah kepada manusia untuk melawan kebiasaan, ya, karena kita hidup ini biasa, ya, biasa makan pagi pakai soto, makan siang pakai sate, makan malam pakai nasi goreng, terus makan terus. Maka ini menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu, ya, sehingga kita hidup ya tidak berdasarkan kebiasaan. Ya. Dan puasa juga melatih kita untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Nah ini, ya, sebab orang yang berpuasa itu kan dalam kondisi lemah biasanya. Orang lemah itu kayaknya pengen maksiat ogah gitu. Karena orang bermaksiat itu biasanya ketika orang kuat, sehat gitu kan. Nah, orang puasa biasanya kalau udah siang tuh udah mulai lemes, ya, diajak dugem yuk, nggak mau dia. Kenapa ya, orang lagi puasa, ya. Lagi puasa kagak ada yang ingin bermaksiat, ya, sehingga mengurangi. Oleh karena itu ada dikatakan dalam hadis bahwa di bulan puasa para setan itu dibelenggu, ya. Kenapa? Karena memang nafsunya itu ditahan, ya, sehingga setan dibelenggu. Ya, adapun faedah puasa secara kesehatan, ya, dan yang lain-lainnya itu insya Allah ya kita akan rasakan bersama-sama. Biasanya ketika puasa kita benar-benar nih, apalagi kita makan sedikit, buka juga dengan sedikit, dengan yang manis-manis tapi sedikit, ya, sahur juga sedikit, ya, insya Allah itu di akhir bulan Ramadan, ya, kita akan berkurang tuh biasanya berat badan kita, ya, nanti ya coba aja. Ya. Tapi kalau misalnya bulan puasa 30 hari tahu-tahu di akhir Ramadan kita naik berat badannya, wah ini tanda-tanda ini, jangan-jangan puasa cuma hanya memindahkan jadwal makan. Yang tadinya jadwal makan pagi, siang, malam, ini pagi, terus buka puasa maghrib, terus habis isya makan lagi, habis tarawih makan lagi, terus tengah malam makan lagi. Ya, jadi makin berat badannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jalani puasa di bulan Ramadan ini dengan menyadari hikmah-hikmah daripada puasa, sehingga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Karena banyak sekali Allah memberikan ibadah itu secara simbolik. Di balik itu ada hikmah-hikmah yang perlu kita cari, perlu kita gali, dan perlu kita pelajari, dan kita amalkan, dan kita raih dalam ibadah kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan daripada hikmah di bulan puasa ini, puasa di bulan Ramadan khususnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mungkin yang mau bertanya, ya, fadhil. Nah, baik, ya, ini hukum puasa. Bagaimana puasa orang yang korek hidung, ya, kemudian korek telinga,
ya itu dibolehkan, ya asalkan tidak sampai kalau korek hidung kita masuk ke dalam banget ya, ya sehingga seperti kita pakai wudhu itu kan disunahkan sesar ya, artinya dimasukkan air ke dalam hidung. Nah itu jangan berlebihan, ya khususnya ketika berpuasa, cukup sedikit aja, ya sampai sini nih, belum dikeluarin, ya jangan sampai ke dalam. Kenapa? Karena ketika air masuk ke dalam, ya itu bisa membatalkan puasa, ya. Jadi nggak apa-apa, ya aman. Ada lagi? Ya, para ulama ini sepakat. Jika orang yang sedang hamil kemudian menyusui, dia khawatir ketika dia berpuasa itu akan mudarat buat dirinya dan bayinya, ya maka dia mengganti fidyah dan qadha, bayar fidyah dan qadha, ya. Jadi dalam Islam itu sebetulnya yassiru wala tu'assiru, ya prinsipnya mudahkan jangan sulitkan. Jadi kalau ada seorang perempuan yang dia rajin melahirkan, ya setiap tahun lahir, ya berarti kan nggak ada jeda tuh, ya maka ulama ada yang memudahkan cukup dengan fidyah, ya karena biasanya masa-masa produktif kan sampai umur 40 tahun, ya misalnya dia nikah usia 20 tahun, berarti 20 tahun tuh dia ya lahir anaknya 20 ya, maka akan sulit baginya kalau dikodok, ya kenapa? Karena nggak ada waktu untuk kodok, ya karena ketika dia lahir dia harus menyusui, ya kalau seorang ibu menyusui itu agak berat dia berpuasa, ya makanya ada yang mengatakan boleh fidyah saja, ya fidyah saja, satu puasa itu untuk satu orang makan, kurang lebih kalau makan itu 15.000 dapat ya dapatlah 16.000 nasi warteg. Ya, jadi ada yang membolehkan seperti itu. Tapi kalau ulama-ulama mazhab yang 4 itu agak-agak strike, ya jadi fidyah dan qadha selagi dia mampu, kecuali dia orang yang uzur, orang tua yang sakit, ya karena kan misalnya dia usia 40 tahun udah nggak lahir lagi, berarti kan dia punya waktu tuh, ya dia puasa qadha, ya gitu. Jadi kalau ulama-ulama 4 mazhab yang sebelumnya itu dia mengatakan harus qadha juga, kecuali orang yang tua renta, dia nggak ada kekuatan untuk puasa, atau yang sakit bertahun-tahun yang sulit untuk sembuh, maka dia fidyah, ya nggak perlu qadha. Nah kalau yang ini qadha dan fidyah menurut ulama mazhab. Tapi ada juga ulama yang saat ini kontemporer yang membolehkan fidyah saja. Kenapa? Karena ada qaul para ulama yang memang dibolehkan fidyah untuk memudahkan. Tadi prinsipnya yassiru wala tu'assiru. Gitu. Baik, ada lagi? Baik, kita tutup ya. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini membawa ilmu, membawa manfaat, membawa semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan mendapatkan hikmah-hikmah di bulan Ramadan dan mendapatkan peridha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah dengan niat Allah Subhanahu wa taala qabul hajat. Yang sakit di antara keluarga kita, saudara kita diangkat segala penyakitnya. Yang telah wafat meninggal dunia semoga Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمن أنزلت عليه سورة الفاتحة اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا
sebagian ulama turun ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma baqiya min syahri Sya'ban wa balighna ila syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyam wa qiyam wa tilawatil Qur'an wa a'inna fihi 'ala taqwa wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.